mahasiswa dari Horizon Karawang. Saya mengambil program studi Diploma 3 Keperawatan. Kali ini saya akan memberikan tips and trick bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau bisa kita bilang sadari. Nah, tujuan dari sadari ini untuk mencegah ataupun mengetahui apakah adanya tanda-tanda dari kanker payudara yang menjalar ke situ. Nah, untuk pemeriksaan sadari ini sebenarnya bisa dilakukan kapan? Nah, pemeriksaan dari sadari itu yaitu bisa dilakukan sejak ke-7 sampai ke-10 hari dari hari pertama haid. Oke. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita lakukan. Pertama kita akan mempersiapkan alatnya seperti ini. Baik, untuk alat-alat yang dibutuhkan yaitu bengkok, di dalamnya ada handscoon dan satu hand sanitizer untuk cuci tangan. Setelah kita mempersiapkan alat, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga kesterilan. Oke. Saya akan menggunakan hand sanitizer dengan langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Baik, setelah kita selesai mencuci tangan, langkah yang kedua kita gunakan handscoon. Oke, handscoon sudah dipakai, kita sudah mencuci tangan. Yang ketiga, lepaskan pakaian serta BH. Setelah membuka pakaian, kita berdiri di depan kaca seperti ini. Lalu kita melihat adakah suatu kemerahan pada bagian payudara atau benjolan. Jika tidak, kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Langkah selanjutnya, kita coba angkat tangan kita seperti ini dan kita lihat bagian payudara kita. Apakah ada tanda-tanda kanker payudara seperti kemerahan, benjolan, dipring, ataupun retraksi dada? Jika tidak ada, langkah kedua, tangan turunkan ke panggung seperti ini. Ya, kelihatan? Nah, kita lihat bagian dada. Apakah ada benjolan, kemerahan, ataupun retraksi dada? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke step yang berikut. Setelah dikira tidak ada suatu kejanggalan seperti kemerahan ataupun benjolan ataupun retraksi dada, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu coba ibu tangan kiri diangkat ke atas, tangan kanan diusahakan menyentuh bagian ketiak dengan cara menekan, lalu gerakan seperti zigzag dengan cara menekan bawah ke atas, ke bawah, ke atas. Dan perlu diperhatikan apabila ada suatu benjolan, jika tidak ada benjolan, kita lanjut ke tangan yang satunya lagi. Seperti biasa, tangan satunya diangkat ke atas, tangan satunya menekan dari bagian ketiak,
dengan gerakan menjejak ya, sambil menekan dan diraba adakah suatu benjolan atau tidak. Bawah, ke atas, bawah lagi, ke atas lagi. Oke, cukup. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya. Langkah selanjutnya hampir sama kayak tadi. Tangan satu ke atas, tangan satunya lagi menekan pada bagian dalam atau bagian puting, tapi menekan dari dalam keluar, memutar ya teman-teman. Mari kita mulai. Di dalam, keluar, sambil dirasakan apakah ada benjolan. Oke, satunya lagi, tangan satunya lagi diangkat ke atas, tangan satunya menyentuh pada bagian dalam atau bagian putih. Kita gerakan dari dalam keluar dengan melingkar ya, dan gerakan melingkar maksud saya. Di dalam, keluar, pelan-pelan, misalkan jangan terlalu cepat ya, dan sambil dirasakan apakah di setiap gerakan adanya benjolan yang abnormal atau tidak. Selesai. Jika tidak ada di pemeriksaan tersebut, tidak ada benjolan, kita lanjut ke step yang berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara menekan bagian kedua puting dan dilihat apakah ada pengeluaran cairan atau tidak. Caranya seperti apa? Kedua tangan memegang bagian puting dan usahakan seperti memeras bagian putingnya ya, dan lihat apakah keluar cairan atau tidak. Baik, jika tidak kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Oke, baik teman-teman, mungkin ini adalah step terakhir, yaitu dilakukan dengan cara berbaring ya, tapi saya akan memperagakan seperti ini. Tapi buat ibu-ibu di sana, ini praktek terakhir dengan cara berbaring, yaitu ketika berbaring kita usahakan di tempat tidur posisi bagian belakang ya disanggah dengan bantal atau diberikan bantal. Nah, setelah posisi berbaring dan diberikan bantal, kita lakukan gerakan tangan kanannya ke atas dan tangan satunya lagi usahakan menekan pada bagian dalam puting dengan gerakan memutar seperti tadi ya. Kita mulai ya. Di dalam, keluar, pelan-pelan, dan jangan lupa dirasakan adakah benjolan atau tidak. Ini dilakukan dengan posisi berbaring ya, dengan sanggahan bantal di belakang punggung. Ya, pelan-pelan kita rasakan, kita raba apakah benjolan atau tidak. Jangan berburu-buru, pelan-pelan sambil dirasakan. Oke, begitu pun sebaliknya. Jangan lupa, jangan satu saja ya. Dari dalam, dari tengah puting kita gerakan keluar dengan menekan ya, sama seperti yang tadi kita lakukan, dan sambil dirasakan adakah suatu benjolan atau tidak. Dan perlu saya ingatkan kembali, ini gerakan terakhir dilakukan saat berbaring
dengan posisi punggung belakang disanggah dengan bantal ataupun diganjal ya. Oke, tidak ada. Baik, seperti itu sajakah langkah-langkah dari Sadari untuk pemeriksaan payudara terhadap gejala-gejala yang merujuk pada kanker payudara. Pemeriksaan ini bisa ibu-ibu lakukan pada saat sebelum mandi ya, karena sebenarnya kita bagus mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.